Jakarta merupakan salah satu kota Indonesia yang memiliki rekam jejak sejarah yang cukup panjang, dari peristiwa yang sangat memilukan hingga yang memakan banyak korban. Salah satu lokasi bersejarah di Jakarta adalah Kota Tua. Kota Tua merupakan kota yang dahulu dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, dinding kota, dan kanal-kanal. Kawasan yang dulu disebut Batavia ini rampung dibangun pada tahun 1650. Di mana museum sejarah yang kini ramai dikunjungi, dahulu merupakan balai kota yang merupakan kantor pusat VOC di Hindia Timur. Namun di balik indahnya pemandangan bangunan-bangunan Belanda bersejarah, ternyata kawasan Kota Tua menjadi saksi bisu pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di tahun 1740. Dan inilah penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao, pakar retrokognisi menguak tragedi pembantaian di Kota Tua. Yang saya lihat lokasinya waktu itu tidak serapat seperti sekarang. Kalau ini kan masih ada bangunan-bangunan ya. Ini kan bangunan-bangunan zaman-zaman, kayaknya kalau zaman kolonial juga nggak sih? Ini kolonial, ya kan, cuman di abad ke-20. Kalau kejadiannya ini sendiri kan di pertengahan abad ke-18. Ini masih luas, lapangan ini masih luas dan masih banyak pohon-pohon di sana, cuman ini memang menjadi seperti alun-alun. Oh, jadi mohon maaf, berarti ketika terjadi tragedi pembantaian itu, bangunan sebelah kiri dan kanan kita ini belum ada? Belum ada semuanya, cuman ada gereja sebelah sini, cuman ini masih lapang, Mbak, masih luas banget dan kondisi tanahnya sendiri ini turun sekitar 1 meteran lah. 1 meter ke bawah. Jadi ini nggak setinggi ini ya? Tidak setinggi itu, karena ini kan terjadi seperti rob. Kemudian saya lihat ada beberapa kali banjir, ini menutup. Tapi di era tahun 1740, ini masih tanah lapang, jadi masih lapangan. Berdasarkan sejarahnya, Batavia menjadi pusat pemerintahan VOC, membuat 80.000 etnis Tionghoa mencari peruntungan di Batavia pada tahun 1719. Namun berjalannya waktu, tepatnya tahun 1740, perekonomian dunia melesu, sehingga membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mendapat tekanan besar dari VOC pusat di Belanda. Tujuannya tak lain untuk memaksimalkan jumlah pendapatan ke kas VOC. Di sisi lain, imigran Tionghoa berhasil berhubungan baik dengan warga pribumi dalam bidang perdagangan di Batavia. Hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi pihak Belanda. VOC kemudian membuat kebijakan kerja paksa bagi warga pribumi, sedangkan warga keturunan yang ingin tinggal maupun berdagang di kawasan Batavia diperas dengan diberlakukannya program surat izin tinggal sementara. Aturan ini ternyata sangat memberatkan bagi etnis Tionghoa, di mana banyak dari mereka yang tadinya berkecukupan mengalami kebangkrutan. Tak hanya itu, etnis Tionghoa yang nekat menjadi imigran gelap di Batavia ditangkap dan dimasukkan ke penjara, bahkan beberapa dideportasi ke negara asal ataupun ke Sri Lanka. Namun ada beberapa rumor yang menyatakan bahwa orang-orang yang dibawa ke Sri Lanka justru ditenggelamkan ke laut oleh pihak Belanda sebelum sampai ke lokasi tujuan. Merasa terancam dan terdesak, komunitas-komunitas Tionghoa di Batavia pun melakukan pemberontakan terhadap Belanda sejak September 1740. Namun karena kurang persenjataan, 9 Oktober 1740, para serdadu VOC melakukan serangan balik kepada etnis Tionghoa dengan melakukan pembakaran terhadap pemukiman Tionghoa dan membunuh mereka secara membabi buta. Serdadu Belanda juga menangkap ribuan warga Tionghoa dan mengeksekusi mereka di alun-alun balai kota Batavia yang kini disebut Taman Fathahillah. Jadi kalau ini itu kan di retro ya, kembalinya itu sekitar 280 tahun yang lalu. Jadi tepatnya tanggal 9 hingga tanggal 22 Oktober 1740. Jadi memang dari literatur sejarah yang saya baca juga, itu menyimpulkannya sama, Mbak. Jadi seperti Mbak Nia baca juga sama. Bahwasanya di tahun itu selama 13 hari itu terjadi sebuah boleh dibilang namanya itu geger Pacinan. Jadi seperti pemberontakan yang kemudian membuat pemerintah kolonial waktu itu semasa VOC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Adrian Varkenheer waktu itu memerintahkan beberapa orang yang dianggap membangkang dan melakukan pemberontakan
itu dikumpulkan di Stadhuis Plain ini atau disebut dengan lapangan balai kota, dan itu menjalani eksekusi di situ. Waktu kejadian itu kalau di sini itu didominasi mayoritas adalah yang dieksekusi laki-laki dan lebih banyak yang sehat. Tapi kalau yang sakit itu tidak semua dibawa ke sini, ada yang di rumah sakitnya sendiri, ada yang di depan-depan emperan toko, di pinggir sungai itu yang paling banyak, Pak. Untuk itu kejadian yang waktu itu gitu. Nah, kalau misalnya Om Hao lihat, kan ini di depan kita ada Taman Fathahillah ya. Sebetulnya di mana sih spot eksekusinya kayak gitu? Iya, jadi start dari kita berdiri. Jadi kalau ini saya time travel 280 tahun yang lalu, ini kita berdiri di atas genangan darah. Jadi masih ke sana. Efeknya ini memang kita rasakan nanti. Nanti semakin ke sana itu pusing kalau kita lihat karena darah yang menggenang. Jadi kayak gitu, Mbak, kalau kita lihat tuh genangan-genangan air tuh. Oh, iya. Jadi darah yang saya lihat itu kejadiannya di pagi dan sore hari, bahkan di tengah siang, di tengah hari ya, pas siang jam 12 siang itu menggumpal. Jadi darah itu seperti puding gitu, Mbak. Dan itu didiamkan sampai mengering. Jadi tidak ada orang yang membersihkan atau apa. Dan ternyata dalam usaha menangkap para etnis Tionghoa, Gubernur VOC Falkinir tidak hanya menggunakan para prajuritnya, ia juga menawarkan imbalan uang kepada setiap orang yang berhasil membunuh orang Tionghoa. Lewat jendela kantornya, Falkinir juga memerintahkan langsung eksekusi orang-orang Tionghoa di Taman Fathahillah. Ini kalau saya lihat ke sana itu Gubernur Jenderal ya Adrian Falkinir itu memerintahkan, dalam artian kejadian yang saya tangkap tuh pagi, sekitar jam 8, jam 10 pagi, 8 sampai 10 pagi. Itu kan di sana beliaunya, itu sudah banyak orang yang dibawa ke sini, Mbak. Jadi dengan posisi terikat begini. Ada yang pakai baju seperti saya juga. Ini, jadi berjalan sini, terus kemudian diikat, ada yang diikat di tangannya sama di leher. Dan ada beberapa itu dari tahanan yang ada di dalam Stadhuis sendiri, itu dikeluarkan. Dan mereka seperti ada tanda-tanda merah. Jadi diberikan kayak semacam cat warna merah di leher gitu. Kayak penanda. Yang mau dieksekusi mana sebenarnya. Tetapi saat kejadian itu memang dari Gubernur Jenderal sendiri itu memberikan sayembara. Sayembara itu diberikan itu kepada beberapa orang yang dianggap barang siapa yang nanti bisa membawa kepala orang Tionghoa ke sini, itu akan mendapatkan imbalan. Nah, kalau Om Hao ngelihat mereka itu, jadi ada berapa algojo dan seperti apa sih eksekusi yang Om Hao lihat? Iya, jadi semua orang dikumpulkan di sini ya. Dalam artian memang yang menjadi korban di sini boleh dibilang lebih 500 sampai 1000 orang. Okay. Tapi tidak pas satu hari juga. Jadi berhari-hari gitu, Mbak, selama 13 hari itu. Semua setelah dikumpulkan di sini itu beberapa memang berlutut ya. Berlutut. Ya, dan dengan kondisi tadi. Ya, tangan terikat tapi mata tidak ditutup itu. Kemudian yang mungkin menurut saya tidak manusiawi itu pada pedangnya yang dipergunakan. Pedangnya. Jadi namanya pedang itu kan yang di awal, jadi bentuknya itu seperti bulan sabit itu loh, Mbak. Bentuknya itu agak lengkung gitu. Yang saya lihat itu bahwasanya di awalnya itu kan memang tajam ya, jadi langsung potong gini. Tapi karena sudah kena 10 orang, 20 orang, kemudian pedang ini menjadi tumpul. Jadi dibayangkan kayak kita misal ke pasar, beli daging sapi itu, kan motongnya pluk, 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 pluk gitu. Jadi ada beberapa orang yang saya lihat itu tidak terpotong semuanya, jadi hanya segini. Kemudian ada yang di posisi seperti ini juga. Ada juga yang kena secara psikisnya, Mbak, karena melihat orang-orang depannya itu setelah di gini kan gini ya, kemudian kepalanya jatuh ke sana dan ini kan darahnya muncrat gini. Tak hanya itu, Om Hao juga melihat ada seorang Tionghoa yang tak menyangka jika dirinya akan dipenggal oleh kenalan baiknya. Ya, sebenarnya ini, Mbak, pelaku eksekusinya itu yang saya lihat juga ada teman dekatnya. Terus saya lihat ada ini ya, laki-laki usia 55 tahun ya bapak-bapak gitu ya. Yang melakukan eksekusi itu ternyata pelanggannya sendiri. Jadi waktu mau melakukan gini ya, melihatnya ya seperti ini. Jadi melihat bukan sesuatu yang belas ampun, tapi tidak menyangka. Jadi pembantaiannya sendiri itu bisa menimpa tetangganya sendiri.
pelanggannya dahulu yang sering mampir ke tokonya gitu Mbak kalau saya lihat. Jadi rasa iba itu menurut saya ya apa ya, karena sudah faktor uang itu tadi sudah hilang. Jadi orang membunuh itu sudah gelap mata waktu itu. Begitu banyak darah tertumpah di area Taman Fathahillah, membuat lokasi ini terasa begitu mencekam saat matahari telah terbenam dan sepi. Bau anyir, gangguan dari sosok-sosok astral, hingga penampakan kerap dialami para penjaga maupun pedagang di Kota Tua. Kalau untuk jaga malam sih Mbak di sini di area Taman Fathahillah ini, paling untuk pas lagi waktu istirahat aja Mbak. Itu baru merem-merem tidur nih, kaki diangkat, kadang-kadang dijorogin juga. Untung nggak jatuh ke bawah, tapi baru sempat mau jatuh udah terbangun duluan. Sama di lorong-lorong ininya Mbak nih, di lorong antara lorong sejarah ininya, itu membau anyir, amis, darah, bekas-bekas pembantaian juga. Dan untuk suara-suara aneh-aneh, paling terdengar suara anak-anak kecil lari-larian aja Mbak. Di lorong sebelah sana ada itu malam-malam anak kecil bilang kan pada foto sama aku, kata anak kecil itu bilang itu ada noni Belanda beneran di atas, itu di pintu-pintu jendela-jendela gitu di atas. Tidak hanya di Taman Fathahillah, area Kali Besar pun menjadi lokasi masif pembunuhan etnis Tionghoa di tahun 1740. Dan ternyata Om Hao melihat Toko Merah menjadi salah satu lokasi tempat bersembunyinya 28 wanita Tionghoa dari kejaran serdadu Belanda. Simak penelusuran tragedi pembantaian di Kota Tua bersama Om Hao, pakar retrokognisi, sesaat lagi.